Lanjut part sebelumnya, Slur. Setelah berhasil membantai pasukan keluargamu, kini Yetian berkata, para kampret yang mencoba membunuh keluargaku harus mati. Ya tentu saja, Slur. Yetian kini akan OTW langsung menuju mansion keluargamu. Sementara itu, kini di mansion keluargamu, Mo Zhangqing mulai cemas karena para antek-anteknya belum juga kembali. Tapi dengan penuh percaya dirinya, Mo Changseng mengatakan agar ayahnya jangan khawatir, karena para pasukan yang mereka kirim merupakan 10 tetua besar. Pasti mereka bisa menyelesaikan tugas mereka. Namun, tiba-tiba saja pedang Yetian melesat. Sosok Yetian muncul seakan membantah semua ocehan dari Mo Changseng, Slur. Melihat Yetian yang baik-baik saja membuat Mo Changseng dan Mo Zhangqing heran. Mereka tak menyangka Yetian bisa mengalahkan 10 tetua besar. Yetian berkata, kalian akan menyusul mereka ke neraka. Yetian melesat menerjang Mo Changseng. Srak! Dengan sekali tebasan, Mo Changseng dikirim ke alam baka, Slur. Easy banget bukan? Melihat anaknya yang terbunuh, Mo Zhangqing jelas terpukul. Mo Zhangqing marah. Beraninya kau membunuh anakku, aku akan membunuhmu. Energi sangat besar meluap dari tubuh Mo Zhangqing. Lalu, dalam sekejap, Mo Zhangqing pun melesat dan sudah berada di depan muka dari Yetian. Yetian yang tak sempat bergerak pun hanya bisa pasrah menerima bogem mentah dari Mo Zhangqing. Bam! Dikarenakan keributan tadi, para penjaga mansion pun sadar, Slur. Ada penyusup yang berhasil masuk. Mereka pun segera berkumpul untuk melindungi Mo Zhangqing. Melihat ada banyak tikus, Yetian pun mulai memprovokasi mereka. Kepala keluarganya saja telah Yetian bunuh. Keluargamu memanglah sampah. Mo Zhangqing pun langsung memerintahkan agar Yetian dibunuh saja, Slur. Pertempuran pun kembali pecah. Dengan bakat-bakatnya, Yetian berhasil membantai semua orang yang ada di depannya. Melihatnya, Mo Zhangqing pun heran. Ini tak mungkin. Bagaimana bisa Yetian punya kemampuan Great Warrior? Kini tinggal 1 lawan 1, Slur. Benturan kekuatan terjadi kala pedang Mo Zhangqing dan Yetian bertemu. Jual beli serangan terjadi di antara keduanya. Pancaran energi dari pertarungan ini pun bahkan sampai dirasakan oleh kedua orang yang sedang memantau. Ternyata kedua orang tadi merupakan keluarga Lin. Dan kini Mo Zhangqing tak percaya dengan apa yang sedang ia alami. Yetian mampu menahan semua serangannya, Slur. Bahkan sekarang, ia terpukul mundur. Jelas saja, ia semakin marah. Dengan kekuatan penuh, ia mencoba menebas Yetian. Namun, Yetian berhasil menghindar. Mo Zhangqing berpikir, jika terus begini, teknik rahasia Mo Zhangqing akan segera habis. Ia pun berencana sebelum tekniknya sudah habis, ia akan meminta bantuan dari keluarga Lin. Melihat Mo Zhangqing yang mulai keteteran, Yetian kembali melakukan provokasi. Teruslah menyerang, Pak Tua. Apakah kau sudah tak sanggup lagi, ha? Karena sudah begini, maka tak ada pilihan lain. Mo Zhangqing pun mengeluarkan item. Item ini adalah bom asap, Slur. Mo Zhangqing melemparkannya. Ia mau kabur. Tapi jelas saja sangat sepele bagi Yetian untuk mengejar Pak Tua bangka ini. Walaupun Mo Zhangqing berubah arah larinya, Yetian masih bisa mengejarnya. Perlahan tenaga Mo Zhangqing telah habis. Ia sudah pasrah. Sial. Perlahan Yetian menghampirinya dan berkata, waktunya kau bertemu mereka di neraka, Pak Tua. Di sini Mo Zhangqing memohon pada Yetian agar Yetian mengampuninya. Ia berjanji, Mo Zhangqing akan memberikan semua yang Yetian inginkan. Yetian telah sering, Slur, mendengar semua permohonan ini. Yetian pun berkata, oke, bawa semua hartamu keluar. Tapi seperti yang dikira, Pak Tua ini memanglah tak tahu diri. Ia malah mencoba menyerang Yetian lagi. Mo Zhangqing mengeluarkan senjata rahasianya. Seketika senjata tadi pun meledak. Yetian yang kaget pun berusaha menangkis semua jarum tadi, Slur. Ya, walaupun masih ada luka yang harus Yetian terima. Melihat senjatanya berhasil melukai Yetian, Mo Zhangqing sumringah. Benda tadi ternyata sudah dilapisi racun.
Mo Zhangqing sangat yakin Ye Tian pasti akan mati. Namun sekali lagi, Ye Tian menghancurkan harapan dari Pak Tua ini. Dengan bakat recovery-nya, semua luka tadi langsung sembuh. Mo Zhangqing tak mengira. Ye Tian bakatnya banyak sekali. Bagaimana bisa Ye Tian mempunyai banyak bakat? Lalu dengan sebuah jarum tadi, Ye Tian pun melemparkannya seluruh. Jarum tadi pun menembus tubuh Mo Zhangqing. Ye Tian berkata, "Tanyakanlah semua itu pada Hades di neraka sana." Dan dengan begitu keluargamu pun runtuh seluruh. Sementara itu, kini di rumah Ye Tian, Kapten Gelewolf bertanya-tanya, kenapa Ye Tian belum juga kembali? Apa Ye Tian pikir Gelewolf adalah babysitter adiknya? Dan tak lama kemudian, Ye Tian pun akhirnya datang. Gelewolf pun bertanya, gimana urusanmu? Udah clear? Dan dengan lugasnya Ye Tian mengiyakannya. Ye Tian berkata, mulai hari ini, Beslin Hai bukan punya keluargamu lagi. Setelahnya, mereka pun masuk ke dalam untuk melihat keadaan Ye Yu seluruh. Sembari berjalan, Ye Tian bertanya pada Gelewolf, apakah ada cara agar orang biasa dapat berkembang dengan cepat? Dan sembari tertawa, Gelewolf pun menjawab tidak seluruh. Alasannya simple, ya apalagi kalau bukan duit. Semakin sultan kalian, maka perkembangan kekuatan kalian akan meningkat jauh lebih cepat ketimbang rakyat jelata. Untuk kasus Ye Tian merupakan pengecualian seluruh. Ya tahu sendiri kan, bakatnya kayak orang ngejit. Kemudian setelah perbincangan tadi, Ye Tian pun menghampiri Ye Yu yang tengah tertidur. Dengan suara lembut, Ye Tian membangunkan adiknya. Memang harus diakui, si autor kalau gambar semangka jago juga seluruh. Kemudian, Ye Yu yang melihat kakaknya pun langsung saja memeluknya. Ye Yu sangat takut, ia sangat khawatir. Perasaannya campur aduk sekarang. Ye Tian berkata, aku akan selalu bersamamu. Kemudian, keesokan harinya, warga di sekitar mansion keluargamu pun mulai heboh. Keluargamu dimusnahkan hanya dalam semalam saja. Di sini juga datang tuan muda keluarga Lin dan Great Warrior Lin Ze. Tak hanya itu, ada juga Yuling dan Xiao Yuslur. Mereka semua sedang melihat mayat dari Mo Zhangqing. Tuan muda keluarga Lin ini pun mengambil senjata rahasia milik Mo Zhangqing. Ia tahu senjata ini memiliki serangan jarak jauh dan kekuatan penghancur yang menakutkan. Lin Ze pun menambahkan, bila Great Warrior saja tak bisa selamat dari senjata itu. Selain itu, dari berbagai sumber dari orang yang selamat, mereka bersaksi bila hanya satu orang saja yang melakukan semua ini. Fix sih, mereka nggak tahu seluruh bila ini dilakukan oleh Ye Tian seorang. Semua itu diperkuat karena kedua orang ini yakin bila Best Iron Fang lah pelakunya. Karena saat penaklukan sarang Divine Power End dulu, Tuan Muda Lin telah mengirim mata-mata ke dalam Best Iron Fang. Dari hasil mata-mata tersebut, mereka mempunyai informasi bila di dalam Best Iron Fang ada seorang monster besar yang akan menjadi raja di sana. Jadi mungkin Iron Fang menyingkirkan keluargamu yang mengancam keberadaan mereka. Sungguh pemikiran yang di luar nalar bukan? Karena mengira pemikirannya telah benar, Tuan muda si paling visioner ini pun mempunyai sebuah rencana. Ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk memanfaatkan kejadian ini. Lin Ze pun tahu seluruh apa kemauan dari tuan mudanya. Ia pun mengatakan, ia akan segera mengirimkan surat kepada seluruh keluarga besar untuk mengundang mereka. Di lain sisi, si tersangka Ye Tian sekarang malah asik bongkar lutingan yang ia dapat dari keluarga Muslur. Gelewolf pun auto terkejut. Semua ramuan ini sangat-sangat berharga. Bahkan rumahnya pun kalah. Dan begitulah alur ceritanya, Slur. Untuk selanjutnya, semoga sang autor cepat-cepat update. Well, sukses untuk kita semua. See you.